Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat tarawih, salat witir di Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam yang mubarak ini kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dalam suasana pandemi dan sekaligus suasana Ramadan ini kita masih diberikan keimanan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih dengan istiqomah dapat menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan, dan sekaligus kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat taraweh, sholat witir, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan tadarus secara bersama-sama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan mengambil tema tentang membangun iman yang merangkul. Kenapa hal ini penting untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama? Karena fenomena akhir-akhir ini, terutama pada generasi muda, menunjukkan adanya beberapa peristiwa kekerasan, yaitu perbedaan pendapat, perbedaan dalam menafsir kebenaran, dan juga adanya fenomena di mana ketika kita menafsirkan satu kebenaran, dianggap kebenaran itu sudah final dan kebenaran hanya milik kita sendiri. Sementara apabila ada orang yang berpendapat berbeda, itu kita anggap sebagai lawan atau sebagai musuh. Pemahaman eksklusivisme seperti ini tentunya adalah memiliki potensi di mana kita akan terjadi konflik antar umat beragama dan bahkan konflik inter umat beragama. Dan apabila ini diteruskan di mana satu kelompok menyalahkan kelompok yang lain, satu kelompok saling mencaci kelompok yang lain, satu kelompok saling menfitnah dengan kelompok yang lain, ini tentunya adalah hal yang tidak kita inginkan bersama. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna milisanihi biyadih, yang artinya muslim itu adalah orang yang menjaga orang lain dari lisannya dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini berarti kita harus menjaga betul lisan kita dan tangan kita, agar kita sesama muslim itu betul-betul menjalin persaudaraan, menjalin solidaritas, iman yang merangkul, bukan iman yang memukul. Pada hadis yang lain juga diriwayatkan, mencaci muslim termasuk hal yang fasik dan membunuhnya termasuk perbuatan kufur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya kita sesama orang muslim hendaklah tidak saling mencaci, karena telah disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya mencaci itu setara dengan perbuatan fasik dan bahkan membunuh terhadap kaum muslim yang lainnya.
ini juga kategori kita sebagai seorang yang kafir. Dalam teks-teks seperti ini tentunya harus kita pahami bahwasanya pada saat ini kita hendaklah lebih banyak mempelajari ayat-ayat perdamaian, bukan ayat-ayat perang. Apalagi sesama muslim hendaklah meskipun ada perbedaan-perbedaan pandangan, kita hendaklah bisa berpikir lebih dewasa, bisa berpikir secara lebih arif, sehingga yang terjadi di antara kita adalah kedewasaan berpikir dan bijak di dalam bertindak. Barangkali kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, di sini juga mempelajari teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Di dalam filsafat, ilmu sosial juga telah banyak penteori-penteori yang mengajari kita. Salah satu contohnya adalah George Riser dengan konsepnya ilmu pengetahuan berparadigma ganda, di mana Riser membagi paradigma ilmu pengetahuan itu menjadi 3, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Hendaklah di dalam memahami orang lain, kita juga menggunakan pemahaman dan interpretasi orang lain terhadap fakta yang ada. Ini berarti dari pemahaman Riser kita bisa menganalisis, hendaklah di dalam pergaulan kita ini juga mempertimbangkan pendapat orang lain, pemahaman orang lain, konstruksi dan pemikiran orang lain tentang fakta sosial yang ada. Dengan demikian hendaklah kita menjadikan perbedaan-perbedaan ini sebagai oase, bukan hanya etalase. Ada juga pendapat dari seorang tokoh filsafat ilmu sosial, lebih tepatnya adalah tokoh sosiologi, yaitu Anthony Giddens. Dengan teori strukturasinya, Giddens juga mencoba untuk menjembatani antara satu pendapat dengan pendapat lain, antara dua kutub positivisme dan kutub konstruktivisme. Ini dicoba oleh Giddens dipersatukan dengan teori the third way atau jalan ketiga. Nampaknya dalam memahami teks-teks Al-Quran maupun hadis, hendaklah kita juga meminjam teori-teori sosial atau lebih tepat disebut sosiologi agama. Dengan demikian kita akan bisa memahami perbedaan-perbedaan ini sebagai rahmat, bukan perbedaan ini kita pertajam yang akhirnya muncul konflik, baik konflik-konflik yang tersembunyi atau konflik laten, maupun konflik-konflik yang terbuka ataupun konflik manifest. Itu semua tentunya tidak kita inginkan. Bagaimana kemudian relasi antara agama dengan negara? Hendaklah agama dengan negara itu memiliki spirit yang sama, sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan oleh founding fathers kita, para ulama-ulama kita, dengan menggagas Pancasila sebagai ideologi negara. Ini adalah salah satu bentuk diskursif antara agama dan negara, dan di dalamnya ada masyarakat. Ada kerelaan untuk beradaptasi, ada kerelaan untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran dari pihak-pihak lain, sehingga semuanya saling berdiskusi, saling dialog, berkompromi, yang akhirnya dimunculkan satu ideologi jalan tengah, yaitu ideologi Pancasila. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari kultum ini saya akan sedikit menyampaikan tentang teori John Pilger, di mana beliau menawarkan satu pemikiran alternatif di luar pemikiran-pemikiran mainstream, di mana kita ini sudah terbiasa dengan pemikiran-pemikiran positivisme, pemikiran-pemikiran objektif di dalam memahami
kebenaran ilmiah. Kita lupa bahasanya teori-teori ilmu pengetahuan juga sudah berkembang. Yang ilmiah itu bukan berarti hanya yang objektif saja, tapi yang subjektivitas itu sekarang juga sudah menjadi sesuatu yang dikatakan ilmiah. Artinya bahwa kebenaran itu sekarang tidak tunggal, tapi marilah kita pahami, kebenaran itu adalah bervariasi, kebenaran itu menjadi bukan milik tunggal kita saja, akan tetapi ada pihak-pihak lain yang juga memahami secara berbeda. Sehingga marilah kita jadikan secara nilai-nilai dasar, agama itu memang harga mati, iman itu adalah harga mati. Akan tetapi nilai-nilai yang lain, nilai-nilai instrumen, nilai-nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dinegosiasi. Dengan demikian kita akan menjadikan iman kita itu adalah iman yang puritan, iman yang murni, akan tetapi dalam pergaulan atau kehidupan sehari-hari, iman kita itu adalah iman yang merangkul. Sebagaimana disampaikan John Pilger, bahasanya hendaklah kita di dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, berperilaku dengan masyarakat, itu kita memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain, memahami ide-ide atau pendapat orang lain. Dengan demikian, barangkali kita selama bergaul, ada teman-teman kita yang punya pendapat yang berbeda, hendaklah kita lebih banyak melakukan dialog, lebih banyak melakukan diskusi, tidak menutup diri dengan fanatisme, akan tetapi dengan membuka diri. Justru yang terjadi adalah saling memahami di antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan momentum puasa Ramadan ini menjadi momentum untuk saling merekatkan nilai-nilai solidaritas sosial, solidaritas antar umat beragama, dan juga sudah saatnya kita merajut kembali solidaritas inter umat beragama. Sesama muslim jangan sampai bertikai, sesama muslim jangan sampai saling konflik dan bahkan terjadi konflik yang terbuka. Sesama muslim hendaklah mengembangkan potensi-potensi perdamaian, mengembangkan kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menemui Ramadan di tahun-tahun yang akan datang sehingga kelimpahan berkah pada diri kita. Dan selanjutnya mudah-mudahan adik-adik mahasiswa studinya bisa lancar, yang sedang skripsi mudah-mudahan bisa cepat menyelesaikan skripsinya, dan mudah-mudahan kita semua terhindarkan dari COVID-19 sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keimanan, kesehatan dan perlindungan kepada kita, kepada keluarga-keluarga kita, dimudahkan rezeki kita dan dimudahkan terutama kita untuk melakukan amal-amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.